Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivina Rahma Ramdana dan rekan saya Dinda Siti Hardianti. Kami dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Awal Muzaki Al-Kausar selaku dosen Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. Pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan alami pada segi jasmaniah atau fisik dan penunjukan kepada suatu fungsi tertentu yang baru yang tadinya belum tampak dari organisme atau individu, baik fisik maupun psikis, termasuk pola-pola perilaku dan sifat-sifat kepribadian. Dalam arti yang luas, sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Teori menurut para ahli. 1. Teori psikososial Erik H. Erikson. Menurut Erikson, perkembangan manusia meliputi rangkaian tahap psikososial yang saling berhubungan sepanjang hidup. Di masa kanak-kanak, anak berada dalam tahap seperti trust versus mistrust, autonomi versus shame and doubt, hingga inisiatif versus cult, di mana mereka belajar membangun rasa percaya, kemandirian, inisiatif, dan interaksi sosial dasar. 2. Teori perkembangan sosial Albert Bandura. Menurut Bandura, anak belajar perilaku sosial melalui observasi dan peniruan atau modeling. Anak meniru perilaku orang dewasa atau teman sebaya yang dianggap menarik atau mendapat penguatan. Lingkungan sosial sangat menentukan perkembangan perilaku sosial, prososial maupun agresif. 3. Teori sosiokultural Lev Vygotsky. Menurut Lev Vygotsky, perkembangan sosial dan kognitif anak sangat bergantung pada interaksi sosial dan budaya di lingkungannya. Anak belajar melalui kegiatan sosial bersama orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu melalui dialog, bantuan, bimbingan, dan kerjasama. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Di antaranya, 1. Faktor internal termasuk sifat bawaan, temperamen, kecerdasan emosi, kondisi fisik, serta aspek psikologis anak. 2. Faktor eksternal meliputi keluarga, yaitu interaksi dan pola asuh, teman sebaya, lingkungan sekolah atau PAUD, budaya masyarakat, serta kesempatan anak dalam berinteraksi dengan sosialisasi. Yang ketiga, proses sosialisasi, yaitu interaksi terus-menerus dengan lingkungan sosial dengan bermain, kerjasama, membantu anak untuk memahami dalam peran empati, tanggung jawab sosial, dan disiplin. Dan yang terakhir, pendidikan dan lingkungan belajar, yaitu sekolah berperan dalam menyediakan ruang bagi anak untuk belajar interaksi sosial, disiplin, berbagi, dan mengembangkan keterampilan sosial dalam berkelompok. C. Implikasi dalam pendidikan anak usia dini. Berdasarkan teori dan faktor di atas, berikut ada beberapa implikasi bagi pendidikan PAUD atau pendidikan anak. Yang pertama, pendidik dan guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif melalui permainan bersama, kerja kelompok, diskusi, dan interaksi yang mendidik. Kedua,
memberikan contoh perilaku positif karena anak belajar dari observasi. Guru atau orang tua harus menjadi teladan dalam norma sosial, empati, dan kerjasama. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi, berekspresi, bermain bersama teman sebaya. Ini penting untuk membantu perkembangan sosial anak dan identitas sosial. Yang keempat, mengakomodasi perbedaan individu, sifat bawaan, tempo perkembangan, kepekaan emosi, dan jangan memaksakan satu model dengan semua anak. Dan yang terakhir, mengintegrasikan aspek budaya dan lingkungan sosial dalam pendidikan, menghargai norma nilai dan kearifan lokal agar anak tumbuh sebagai individu yang adiktif dan peka sosial. Kesimpulannya ialah perkembangan sosial anak adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor bawaan, internal, dan pengaruh lingkungan eksternal. Teori-teori seperti psikososial yang diciptakan oleh Erikson, pembelajaran sosial yang diciptakan oleh Bandura, dan psikokultural yang diciptakan oleh Vygotsky memberikan kerangka teoretis yang membantu ketika anak memahami bagaimana belajar berinteraksi, membentuk identitas, dan menginternalisasi norma sosial. Faktor-faktor seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan pendidikan, budaya, serta kesempatan interaksi memainkan peran penting dalam proses ini. Oleh karena itu, bagi pendidik dan bagi orang tua, penting untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dengan interaksi yang sehat, kesempatan bermain dan bersosialisasi, serta teladan perilaku positif. Dengan demikian, perkembangan sosial anak bisa berlangsung optimal dan membentuk individu yang adaptif, efektif, dan siap bersosialisasi dalam bermasyarakat. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.